kabar, Kak Olive? Alhamdulillah kabar baik, Kak Rahma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Kak. Sebelumnya, Kak Olive, terima kasih ya sudah berkenan hadir untuk konseling hari ini dan sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita. Kak Olive, nggak usah khawatir. Di sini kita bisa terbuka aja, walaupun pertama kali ketemu ya, Kak ya. Iya, iya, walaupun secara virtual juga. Ya, bener banget. Mungkin kalau misalnya Kak Olive punya masalah atau mungkin sekarang lagi ada pikiran yang gak enak, yang mengganggu Kak Olive, boleh nih Kak diceritakan. Iya, eh, sebelumnya yang saya mau sampaikan bukan bukan menurut saya untuk sekarang yang tidak tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh, tapi mungkin kedepannya lebih berpengaruh gitu, apalagi ke dunia kerja saya. Dan ini terusan cukup mengganggu pikiran saya beberapa hari ini karena saya kan udah semester 5 ya di kampus. Di kampus yang satunya saya ngambil jurusan ilmu aktuaria sudah semester 5 dan kebetulan ada akselerasi. Jadi di semester 5 kita bisa melaksanakan MPKM magang mandiri gitu. Dan saya kebetulan dapatnya di kantor properti perumahan gitu. Dan letaknya itu atau lokasinya itu tidak di kota tempat saya kuliah, tapi di pusat kota Mataram. Jadi kayak di pusat provinsi lah gitu, di ibu kota provinsi. Tentu banyak sekali hal-hal yang menurut saya culture shock ya, ini baru gitu menurut saya. Eh, Misalnya kayak dari mahasiswa yang kita cuma belajar teori di kampus, jadi jadi tahu gitu pengaplikasian dari teorinya itu seperti apa. Mungkin memang di jurusan saya tidak terlalu berkaitan sih dengan penempatan tempat saya magang kayak di properti dan ditempatkan di keuangan yang lebih ke accounting ya lebih ke akuntansi. Saya kan di aktuaria itu lebih ke pelajari tentang apa ya, hmm, bagaimana memprediksi keuangan akan datang, lebih cocok dia itu di kayak di asuransi gitu. Nah, jadi kalau ada something di tempat magang saya disuruh nugas atau apa yang berkaitan dengan akuntansi atau accounting, kayak gitu-gitu saya kadang malu, pesimis karena saya lupa dan saya sebenarnya sudah mempelajari teori akuntansi di semester pertama. Tapi kan ya udah di semester pertama gitu. Kita sebagai mahasiswa juga kadang ya nggak selalu mempelajari apa yang sudah kita pelajari, jadi ya udah hilang aja. Dan itu yang buat saya kadang saya pesimis di tempat magang, kadang juga malu untuk ya walaupun mengatakan tidak bisa itu hal yang wajar ya karena memang kita sudah tidak bisa gitu. Tapi kan tetap ada pressure dalam diri kita karena kayak malu untuk bilang nggak bisa gitu padahal kita udah pelajari gitu. Terus masalah yang kedua itu adaptasi saya atau ya kayak yang saya bilang pertama tadi culture shock ya dengan budayanya terutama dengan cara mereka bicara dengan cara apa ya kalau istilah sekarang kan istilah Gen Z kan ada anak kabupaten ada anak kota gitu ya kebetulan saya tinggal di kabupaten, maksudnya saya kuliahnya itu di kabupaten dan sekarang saya magangnya di kota, kayak entah beda pemikiran entah beda cara mereka berinteraksi dan lain sebagainya. Itu menurut saya budaya yang baru, atau mungkin karena ininya ya budaya di tempat kerjanya seperti itu ya. Kan kita kalau di kampus itu cuma mempelajari sedikit apa apa ya mikronya ya. Tapi kalau kalau kita udah terjun ke dunia kerja kayak magang itu lebih luas lagi berbagai karakter yang akan kita temui. Mungkin itu sih yang buat saya susah beradaptasi sampai ini nilai saya bisa terbilang menurut saya itu sangat rendah. Mungkin itu sih, Kak Rahma. Baik. Saya paham dengan perasaan Kak Olive. Mungkin dengan bertemu orang-orang yang baru, apalagi magang di tempat yang mungkin Kak Olive
belum kuasai sepenuhnya, membuat pikiran Kak Olive terasa berat dan terasa pressure-nya ya Kak Olive ya. Ya, Oh, sangat. mm-mm. Karena itu Kak Olive sudah baik banget sejauh ini sudah bisa berjuang, udah bisa melewati itu semua. Mungkin Kak Olive di pertemuan berikutnya kita bisa berbincang lebih lanjut ya Kak ya. Mungkin kita sama-sama berdiskusi mencari cara gimana caranya bisa pikiran Kak Olive itu bisa lebih tenang dan bisa menyelesaikan masalahnya terutama dalam beradaptasi dengan teman-teman Kak Olive di tempat magang. Terima kasih ya Kak Iya, Olive terima ya. kasih. Hmm. Terima kasih juga tanggapannya. See you next time Kak Olive. Iya, nextnya nggak virtual lagi. Oke. Oke. Halo, apa kabar Kak Olive? Ya, Kak Rahma, Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Kak Olive. Makasih banyak ya Kak Olive udah menyediakan waktunya untuk mungkin kita berbagi cerita lagi dan berdiskusi lagi di sesi kedua ini. Semoga pertemuan kali ini bisa lebih bermanfaat untuk Kak Olive dan pikirannya bisa lebih plong dan lebih tenang lagi. Kak Olive Iya. nggak perlu khawatir, di sini percakapan kita, pertemuan kita dirahasiakan. Nah, flashback dari cerita Kak Olive sebelumnya, gimana nih perasaan Kak Olive saat ini? Karena kan sebelumnya belum pernah apa namanya, baru udah plong gitu, udah apa namanya, udah menceritakan permasalahannya gitu. Hmm, oke, terima kasih sebelumnya Kak Rahma. Eh, yang saya rasain ya dari konseling pertama kemarin setelah saya mengeluarkan sebenarnya yang cukup mengganggu pikirannya, jadi kayak agak terasa ringan gitu, kayak sedikit-sedikit beban terurai gitu-gitu. Berarti alhamdulillah ya ada manfaatnya kita bertemu kemarin. Kak Olive sebelumnya pernah bercerita Kak, mungkin punya teman cerita untuk sharing masalah-masalahnya Kak Olive yang ada di pikirannya Kak Olive sebelumnya. Oh, kebetulan kalau untuk teman cerita ya, eh, saya dibilang introvert tidak, tapi menurut saya apa ya, saya nggak tahu ini prinsip atau tidak juga. Mungkin cuma pemikiran yang simpel ya. Apa ya, masalah pribadi kita itu ya udah it's my privacy gitu kan, itu masalah saya sendiri. Jadi orang lain nggak perlu tahu. Jadi kalau ditanya ada tempat cerita atau cerita, saya punya teman dekat banyak, tapi eh, karena dari kitanya sendiri tidak mau cerita ya jadi kayak kalau untuk teman cerita yang menghususkan masalah pribadi atau kita cerita ke dia tentang masalah hidup kita or anything itu bisa dibilang tidak ada. Karena itu menurut saya kalau masalah saya ya ya orang lain nggak perlu tahu itu masalah saya gitu. Oke, baik. Berarti sejauh ini untuk masalah-masalah yang waktu lalu Kak Olive bicarakan dengan saya itu belum pernah Kakak sharing ke orang lain ya Kak ya. Dan Iya, sama sekali belum. dan Kak Olive juga jarang nih bercerita dengan teman-teman dekat terkait masalahnya Kak Olive. Bener ya Kak Olive? Benar sekali Kak Rahmat. Oke, baik. Berarti eh, bermanfaat sekali ya konseling kita kemarin karena Kak Olive jadi dari yang sebelumnya memendam pada akhirnya mengeluarkan ketika bersama saya. Mungkin Kak Olive ya
nanti ketika Kak Olive punya masalah yang lebih besar, yang ketika Kak Olive tidak bisa menghandle sendiri, gak apa-apa kok untuk berpikir diceritakan ke orang-orang yang menurut Kak Olive paling dekat ya, mungkin entah itu keluarga atau mungkin adiknya Kak Olive atau mungkin Kak Olive punya sahabat. Kak Olive bisa ceritakan supaya pikiran-pikiran Kak Olive yang kurang baik atau yang sangat mengganggu itu bisa lebih lega atau bisa lebih terselesaikan. Siapa tahu dengan bercerita orang-orang yang kakak apa namanya, yang kakak bareng cerita itu bisa memberikan manfaat yang baik juga untuk Kak Olive. Dan Kak Olive, saya mau tanya lagi nih Kak Olive, kalau untuk masalah eh, pekerjaan dan juga teman-teman Kak Olive, Kak Olive udah nyoba nggak untuk mengatasi masalah itu gitu? Udah mencoba belum untuk beradaptasi mungkin atau belajar lagi masalah terkait dengan tugas-tugas yang mungkin antara jurusannya Kak Olive dan pekerjaan itu Kak Olive kurang menguasai. Itu Kak Olive. Iya, kalau untuk apa ya mengusahakan tentu ya Kak karena kita dihadapkan langsung sama pekerjaannya jadi kayak em, mau nggak mau tahu nggak tahu mau nggak mau ya udah harus dijalani karena kita juga anak magang gitu kan jadi ya kalau nggak bisa silahkan bertanya ke yang bisa gitu dan saya usahakan sih itu kalau untuk adaptasi memang butuh waktu yang lama ya karena jomblangnya juga antara culture-nya tapi diusahakan juga kok misalnya kayak saya nggak ikuti mereka, tapi berusaha bagaimana menyesuaikan diri gitu. Tapi memang agak susah. Oke, baik Kak Olive. Oke, saya paham. Mungkin memang nggak gampang ya untuk kita langsung tiba-tiba ketemu dengan orang-orang yang menurut kita nggak apa secara culture itu berbeda dan perlu penyesuaian. Nggak apa-apa Kak Olive, hal itu hal yang wajar dan Kak Olive sudah berusaha sebaik mungkin untuk mencoba beradaptasi dan juga pasti udah selalu berusaha untuk mengusahakan bisa mengikuti ya magangnya dan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang Kak Olive kurang mengerti. Mungkin nanti Kak Olive bisa eh ikut lagi belajar dan ikut mungkin pelatihan-pelatihan Kak Olive yang bisa membantu menambah pengetahuan Kak Olive atau juga mereview ulang dari yang dulu mungkin Kak Olive pernah belajar accounting bisa lebih terrefresh lagi apa namanya pembelajaran-pelajarannya dan bisa belajar hal baru juga ya Kak Olive ya, hal baru itu kan hal yang baik, Iya, kita jadi punya apa namanya ilmu baru gitu, jadi ya kita ambil positifnya aja. iya. Terima kasih Kak Rahma. Saya jadi lebih terbuka ininya apa persepsinya kayak dari yang kemarin mungkin mikirnya lebih ke pesimis, tapi setelah mendengarkan ini jadi lebih ternyata ada value lain ya dari apa yang sudah kita simpulkan menurut diri kita sendiri dari permasalahan yang kita hadapi. Iya, benar banget Kak Olive. Sejauh ini gimana Kak Olive? Apa masih ada perasaan yang mengganjal di hati Kak Olive? Kalau ditanya masih ada ya mungkin mungkin nggak bisa hilang sepenuhnya langsung ya, Iya, benar banget. tapi sedikit berbeda persepsinya dalam menanggapi. Mungkin itu sih Kak. Oke, baik Tapi Kak. kalau dibilang lebih pelong sangat. Oke. Ada lagi mungkin Kak Olive mau yang mau diceritakan atau butuh saran atau gimana gitu? Sejauh ini yang cukup mengganggu cuma itu sih Kak Rahma. Mungkin ke depannya saya akan lebih berusaha terbuka lagi ya. Iya,
Oke, baik Kak Olive Terima ya. kasih banyak. Mungkin cukup pertemuan kita sampai saat ini aja ya Kak Olive ya. Gimana eh, kalau misalnya Kak Olive ada masalah lain, boleh banget nih hubungi aku, kan kita udah save-savean kontak nih Kak ya. Eh, Iya, well, karena kadang kan kalau misalnya sama orang yang dekat kita kurang terbuka, tapi mungkin orang yang kita nggak dekat kita malah lebih terbuka gitu. iya, terima kasih banyak atas tawarannya Kak Rahma. Nanti saya coba ya. Apalagi kita udah benar tadi udah saling save WA. Oke, semoga dengan pertemuan kali ini Kak Olive bisa lebih baik ya perasaannya dan bisa lebih tenang. Mungkin cukup sampai sini ya Kak Olive ya. Terima kasih banyak Kak Iya, Olive. terima kasih kembali. Saya yang terima kasih banyak atas tanggapan dan sarannya.